Halo semua, kembali lagi dengan saya Mary. Kali ini kita akan membahas tentang relasi ya. Relasi, apa itu relasi? Pasti kalian semua juga tahu ya apa itu relasi. Relasi itu adalah hubungan ya, hubungan atau keterkaitan antara satu dengan yang lain. Ya, di sini dikatakan relasi adalah suatu hubungan antara suatu anggota himpunan dengan anggota himpunan lain, ya. Atau himpunan A dan himpunan B dikatakan memiliki relasi jika ada anggota himpunan yang saling berpasangan. Ya, sama itu dengan kita. Kita kalau ada pasangan kita ya atau eh, pacar kita atau suami kita, istri kita begitu ya. Itu adanya relasi. Ya, adanya relasi antara A dengan si B atau B dengan A begitu. Kita perhatikan gambar ataupun contoh berikut. Jika anak-anak Pak Thohir dan Bu Irma dikelompokkan menjadi satu himpunan A ya, misalkan Adi dengan Halim. Kemudian cucu-cucu dari Pak Thohir itu ya dikelompokkan menjadi himpunan B, yaitu Faisal, Alvin, dan Suci. Kita bisa lihat gambar berikut ya, bagan berikut. Oke, dari sini kita akan lanjut. Perhatikan katanya, perhatikan relasi yang dibentuk dari himpunan yang tadi, yang dua tadi ya. Ada di sini katanya hubungan atau relasi antara anggota himpunan A ke B orang tua dari. Ya, kenapa orang tua dari? Ya pasti ya, A itu tadi himpunan A Adi dengan Halim ya. Pasti Adi dengan Halim orang tua dari Faisal, Alvin, dan Suci. Dari Bagan juga kita bisa lihat ya. Pak Thohir menikah dengan Ibu Irma, anaknya Adi dengan Halim. Yang mana Adi menikah dengan Mei, Halim menikah dengan Ririn. Anaknya Adi dengan Mei, Faisal dengan Alvin. Sedangkan Halim dan Ririn anaknya adalah Suci. Ya, maka Adi, Halim orang tua dari Faisal, Alvin dan Suci. Makanya hubungan atau relasi A ke B orang tua dari. Ya, sebaliknya bagaimana? Sebaliknya kita lihat hubungan atau relasi antara anggota himpunan B ke himpunan A adalah anak dari. Kenapa? Karena Faisal, Alvin, dan Suci kan anaknya si Halim dengan Adi tadi ya. Dari sini. Nah, jadi ada kebalikannya. Himpunan A ke B ada relasinya, himpunan B ke A juga ada relasinya. Begitu. Kemudian ada lagi katanya hubungan antara anggota himpunan B ke Pak Thohir dan Bu Irma adalah cucu dari. Ya, pasti cucu dari. Ya, pasti. Ya, Pak Thohir dan Bu Irma kan kakeknya. Ya, kakek dari si Faisal, Alvin, dan Suci. Nah, Alvin, Faisal, dan Suci ini tadi apa? Himpunan B. Ya, himpunan B ini siapa? Ya, cucunya si Pak Thohir dengan Bu Irma. Ya, jadi relasi yang terbentuk pada silsilah keluarga ini adalah orang tua dari, anak dari, cucu dari, dan lain sebagainya ya. Bisa saya katakan juga, misalnya Pak Thohir dan Bu Irma eh, kakek dari, ya, kakek nenek dari, gitu ya. Kakek nenek dari siapa? Faisal, Alvin, dan Suci. Begitu ya. Jadi ada keterkaitan antara himpunan A dengan B atau himpunan B dengan himpunan A. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Oke, untuk menyatakan ya, menyatakan beberapa cara menyatakan relasi ya. Ada tiga. Yang pertama itu diagram panah, himpunan pasangan berurutan, kemudian diagram kartesius. Ya, yang pasti ini berbeda ya, berbeda. Tetapi kebetulan di sini soalnya sama. Ya, kalau dari segi bentuk pasti berbeda. Ya, diagram panah kita tahu ya pasti ada panahnya ya, diagram antara himpunan A ke B gitu ya, relasi A ke B. Ada dua himpunan. Nah, relasinya apa? Itu dinyatakan dalam bentuk diagram panah. Kemudian kalau himpunan pasangan berurutan, ya pastinya himpunan saja yang kalian tuliskan, ya. Yang perlu kita tuliskan itu hanya himpunan saja. Yaitu himpunannya lihat dari sini juga boleh, 1 ke 1 ya, 2 ke 4, 3 ke 9, 4 ke 16. Ini bisa dikatakan kuadrat dari ya, kuadrat dari 1 kuadrat dari 1 ya 1, 2 kuadrat dari 2 ya 4 gitu ya. 3 kuadrat dari 3 ya 9,
4, kuadrat dari 4 ya 16. Nah, itu dia untuk menyatakan relasinya ya. Relasinya kuadrat dari juga boleh. Ya. Ini untuk membuat himpunan pasangan berurutan. Dan ingat ya, himpunan pasangan berurutan tidak boleh tidak berurut, harus berurut. Kalau ini daerah domain ya, kodomainnya B ya, daerah hasilnya, asalnya A, ya harus kamu buat dulu daerah asalnya dulu baru daerah hasil, atau daerah asalnya dulu baru kodomainnya ya. Baru daerah lawannya. Tidak boleh kodomainnya baru domain. Tidak boleh 4 baru 2. Tidak boleh, harus 2,4, 3,9, 4,16. Ya, itu untuk himpunan pasangan berurutan. Kemudian, untuk diagram kartesius, ya pasti kita tahu ya, di kelas SMP ya, di SMP, di SMA kita juga udah belajar diagram kartesius itu bagaimana. Pasti berhubungan dengan koordinat ya, titik koordinat, ada sumbu X dengan sumbu Y. Ya, vertikal dengan horizontal. Ya, ini 1,1 dari himpunan pasangan berurutan juga bisa kita lihat. 1,1 diletakkan di sini. Jadi kalau misalnya untuk 2,4 juga bisa diletakkan di situ ya. Ini 2 ya. Ini 2 dengan 4. Saya buat titik di sini ya. Itu saya buat tanda ya. Tanda di sini. Nah, itu tanda di situ itu 2,4 ya. Untuk 2,4. 2,4. Kalau di diagram kartesius 2,4 itu jadi dinyatakan sumbu X dengan sumbu Y gitu ya. Nah, bedakan sama untuk diagram panah tadi. Kalau diagram panah tadi ya udah domainnya A, B-nya itu kodomainnya atau range-nya ya, daerah hasilnya. Begitu. Pasangan berurutannya apa? Ya 1,1, 2,4, 3,9, 4,16. Diagram di kartesius bagaimana? Ya sama juga. Nah, tapi dinyatakan untuk daerah domainnya itu dinyatakan X ya, daerah kodomainnya yaitu dinyatakan Y, sumbu Y ya. Itu untuk cara menyatakan relasi, ada 3 cara. Nah, oke, kita lanjut. Oke, ada jenis-jenis relasi ya. Jenis-jenis relasi yang pertama ada relasi inverse. Apa itu relasi inverse? Misalkan ya, misalkan R adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B. Inverse dari R yang dinyatakan dari relasi dari B ke A yang mengandung semua pasangan terurut. Ya, semua pasangan terurut yang apabila dipertukarkan masih termasuk ke dalam R ya, masih termasuk ke dalam R. Ditulis dalam notasi berikut ya. Misal ini R inverse ya, R minus 1 ini R inverse maksudnya ya, R pangkat min 1 ya, R inverse. Misalnya R inverse-nya itu jadi B, A. Dari mana B, A? Dari relasinya tadi itu A, B. Ya. Jadi kebalikannya. Relasinya A, B, inverse-nya apa? B, A. Ya. Kita perhatikan contohnya biar lebih mudah. Ada suatu himpunan A yaitu 1,23 ya, 2,3. Kemudian B-nya X dengan Y. Terus relasinya bagaimana? Relasi antara A ke B ya. A ke B itu tadi 1, X, 1, Y, 3, X. Ya, kebetulan ini contoh soalnya hanya ini saja yang menyatakan relasi A ke B. Ya, jadi inversnya seperti apa ya? Kebalikan dari relasi itu tadi. Ya, X, 1, Y, 1, X, 3. Ya, jadi kita balikan relasi inverse dari B ke A. Padahal tadi relasinya A ke B. Inversenya apa? B ke A. Ya, itu untuk relasi inverse. Kemudian, yang kedua, ada relasi simetrik ya, relasi simetrik. Misalkan ya, R itu ABP ya. ABP di X, Y ya, suatu relasi katanya. R disebut relasi simetrik jika tiap AB ya atau relasi AB berlaku juga untuk relasi B, A. Ya, dengan istilah lain, R disebut juga relasi simetrik jika A relasi B berakibat B relasi A, gitu ya. B relasi A. Berarti coba kita perhatikan contoh ya. Misal saya buat di sini. Misal ada untuk X ya, relasinya itu saya buat saja
1 ya, 2, 3 dengan 4 ya. 4. Nah, oke. Ya, relasinya itu atau himpunannya ya, himpunannya itu 1 2 3 4. Kemudian relasinya ya, relasi antara si X dengan si X ini tadi ya, X dengan si X saya buat di sini misalnya ini kurung ini ya, kurawal ya, kurung kurawal ya. Misalnya saya buat 1,1 ya, 1,1 kemudian 2,3 ya. Kemudian saya buat lagi 3,2 ya, 3,2. Ini relasi antara si X dengan si X ya, untuk contoh si relasi simetrik. Kemudian 4,4 ya, ini relasinya 4,4. Oke, nah, ini relasinya. Itu tadi, ini dikatakan simetrik atau tidak begitu ya, ini dikatakan simetrik atau tidak ya. Yang pasti ini dikatakan simetrik karena apa? Karena 2,3 dengan 3,2 itu kan ada akibatnya ya. Nah, seperti yang saya bilang tadi nih, R disebut juga relasi simetrik jika A relasi B berakibat B relasi A. Ya, B relasi A. Jadi di dalam relasinya ada yang 1,1, 2,3 dengan 3,2 ya. Artinya dibalikkan ada yang kebalikannya di dalam relasinya. Ya, di dalam relasinya itu ada kebalikannya. A, B maka B, A. Ya, kalau untuk simetrik, ya, untuk simetrik. Nah, jadi di dalam suatu relasinya nanti, misalnya ini tadi saya bilang relasi X ke X, maka relasinya 1,1, 2,3, 3,2, 4,4. Ya, kenapa dikatakan simetrik? Karena di dalam relasinya itu ada himpunan yang menyatakan A, B ya, berakibat juga dengan B, A. Ya, begitu ya. Berlaku juga dengan B, A ya, berlaku. Oke, jika nanti tidak ada ya berarti tidak simetrik ya. Kalau tidak ada ini 3,2 berarti tidak simetrik. Begitu. Oke, itu untuk simetrik. Kita lanjut. Oke, untuk relasi reflektif ya, reflektif. Yang pasti misalkan di sini R A, B, X, Y ya, suatu relasi katanya. R disebut relasi reflektif jika ya setiap A berlaku A, ya atau relasi A, dengan kata lain R disebut relasi reflektif jika tiap-tiap anggota pada A berelasi dengan dirinya sendiri. Ya, dengan dirinya sendiri. Bagaimana sih sebenarnya? Contoh ya, contoh relasi reflektif ya, jika diketahui himpunan A itu 1 2 3 4. Relasinya 1 1 2 3 3 3 4 2 4 4. Apakah R relasi reflektif gitu ya? Apakah R ini relasi reflektif gitu ya? Apakah reflektif gitu ya? R bukan relasi reflektif. Kenapa? Karena 2,2 tidak termasuk dalam R. Dia tidak ada di sini untuk anggota 2,2 tidak ada di sini. Ya, tidak ada di sini. Sementara 1,1 ada, 3,3 ada, 4,4 ada, 2,2 tidak ada. Kan tadi saya bilang berelasi dengan dirinya sendiri. Ya. Jadi di relasi ini kan tidak ada 2,2 sementara anggota A itu himpunannya ada 1 2 3 4 gitu kan. Nah, relasi dengan A itu sendiri harusnya ada 2,2 tapi tidak ada, maka tidak termasuk relasi reflektif. Ya. Itu dia. Jika 2,2 termasuk dalam relasi ini tadi ya, masuk di dalam relasi ini ya. Misal dibuat di sini 1,1, 2,2, 2,3, 3,3, 4,2, 4,4 begitu ya. Maka relasi itu merupakan relasi reflektif. Ya. Jadi jika ada 2,2-nya maka dia reflektif. Ya, jadi tidak hanya 1,1, 3,3, 4,4. Karena anggotanya juga udah 1, 2, 3, dan 4. Nah, yang berelasi dengan dirinya sendiri
Nggak boleh hanya 1,1. 3,3 dengan 4,4. 2,2 juga harus ada. Ya, itu untuk relasi reflektif. Kebetulan contoh kita ada himpunannya 1, 2, 3, 4 ya. Kalau 1, 2, 3 ya nggak, kalau 1, 3, 4 ya nggak apa-apa, nggak ada 2,2. Ya, oke. Yang keempat, relasi antisimetrik. Apa itu relasi antisimetrik? Yaitu suatu relasi ya, bisa disebut relasi antisimetrik andai ya relasi AB dan BA ya, maka A sama dengan B. Ya, maka A sama dengan B. Dengan kata lain, jika A, B elemen dari A ya, elemen dari A, himpunan A tidak sama dengan B, maka relasi A, B atau BA tidak kedua-duanya. Ya, artinya tidak sama. Ya, tidak sama kedua-duanya, maka dia bukan antisimetrik. Tapi kalau sama dengan maka dia antisimetrik. Ya, contoh, misal R suatu relasi pada himpunan bilangan asli yang didefinisikan Y habis dibagi X. Maka R merupakan relasi antisimetrik. Sebab jika B habis dibagi A dan A habis dibagi B, ya, atau sama dengan ya, A sama dengan B, begitu ya. Artinya A habis dibagi B, B habis dibagi A. Berarti kan A sama dengan B, gitu ya. Maka relasi itu disebut antisimetrik. Ya, tapi kalau tidak habis, misalnya A habis dibagi B, B tidak habis dibagi A, maka dia tidak simetrik. Ya, tidak antisimetrik. Oke, misal, ini ada contoh lagi ya. Misal A, ya, himpunan A ada 1, 2 dengan 3. Relasinya apa? Ya, relasi A ke A itu sendiri yaitu 1,1, 2,1, 2,2, 2,3 dengan 3,2. Maka, katanya ya, maka relasi ini bukan relasi antisimetrik sebab katanya ya, sebab 2,3 ya, 2,3 dan 3,2 ada di dalam. Tadi saya bilang ya habis dibagi. 2,3 ya tidak habis membagi kan, tidak habis saling membagi. 3,2 juga tidak habis saling membagi. Ya, tidak habis saling membagi. Kita masih ke contoh yang ini ya, Y habis dibagi X. Ya, Y habis dibagi X. Jadi mereka berdua ini tidak habis dibagi. Ya, tidak habis dibagi, maka 2,3 dan 3,2 bukan antisimetrik. Ya, bukan antisimetrik karena tidak habis dibagi, karena kita contoh kita Y habis dibagi oleh X, atau untuk antisimetrik itu sendiri A sama dengan B. Artinya 1 dibagi 1 ya 1 gitu ya, 2 dibagi 1 ada hasilnya, 2 dibagi 2 ada hasilnya begitu. Artinya 2 sama dengan 2 begitu ya. Ada hasilnya. Bukan tidak bisa habis begitu ya. Kebetulan contoh kita Y habis dibagi X. Ya. Kalau untuk secara antisimetriknya ingat saja A sama dengan B. Ya, A sama dengan B. Kalau tadi ini 3,3 pasti bisa A sama dengan B ya. 1,1 ya kan, 2,1, 2,2 begitu ya, atau 3,3. Nah, itu bisa. Ya, bisa. Ya, karena itu A sama dengan B. Tapi kalau untuk konteks yang Y habis dibagi X, 3,2 dengan 2,3 itu tidak bisa habis dibagi. Ya, maka dia tidak antisimetrik. Oke, itu untuk relasi antisimetrik. Kita lanjut. Untuk yang kelima, yang terakhir ya, ada relasi transitif. Ya, transitif. Misalkan ya, R relasi dalam himpunan A. R disebut relasi transitif jika berlaku katanya ya, berlaku relasi A, B dan relasi B, C. Maka ya, relasi A, C gitu ya. Ada relasi A, B dan B, C ya, maka hasilnya A, C. Tuh, dengan kata lain, andai A berelasi dengan B ya dan B berelasi dengan C, ya kesimpulannya maka A berelasi dengan C gitu ya. Kesimpulannya A berelasi dengan C, sudah pasti begitu ya. Itu untuk transitif. Contoh, misal ada himpunan A, B, C dan relasinya A, B, AC, BA dan CB. Maka R bukan relasi transitif. Kenapa? Ya, kenapa? Sebab B, A ya, atau relasi B, A dan ya relasi A, C ya hasilnya relasi B, C ya, B, C. Nah,
ya, B, C. Tidak bisa dilengkapi. Kita lengkapi ya, misalnya relasi itu menjadi relasi transitif ya. Biar menjadi relasi transitif, maka dia A, B, A, C, B, A, B, 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 ya B, B ya, B, C, A, C, B, C. Artinya di transitif ini harus semua berpasangan ya. A dengan A dengan B, A dengan C. Ya, B dengan A, B dengan B, B dengan C. C dengan A, C dengan B, C dengan C. Begitu ya untuk transitif. Ya, untuk transitif. Ya, namanya tadi kan A berrelasi dengan B, B berrelasi dengan C. Ya, maka A berrelasi dengan C. Gitu ya. Harus berpasangan semua. Ya, jika direlasikan antara himpunan A ini sendiri gitu ya. Itu untuk relasi transitif. Ya, saya harap semuanya paham untuk jenis-jenis dari relasi ya. Oke, ini ada soal ya. Silakan dikerjakan soal ini dengan baik dan benar. Tidak perlu dikumpul ya. Jadi ini soal untuk dibahas nanti untuk pertemuan selanjutnya saya akan tanyakan atau ini sebagai tugas saja. Ya, silakan dibahas soal ini. Oke, sampai di sini hari ini pembelajaran kita mengenai relasi. Sampai jumpa minggu depan. Bye semua.